Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kasus Pelanggaran Etika Bisnis di PT Freeport di Papua. Yang beranggotakan saya sendiri, Safna Sebrianti. Saya Jelena Tasya. Saya Asensa Nurdelanika. Saya Fadli Muhaimin. Baiklah, materi pertama yang akan disampaikan oleh Celin. Profit singkat PT Freeport Indonesia. 1. PT Freeport Indonesia (PT-FI) merupakan perusahaan afiliasi dari Freeport, MC Moran, Copper, dan Gold Inc. PT-FI menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Beroperasi di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia. Kami memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas, dan perak ke seluruh penjuru dunia. 2. PT Freeport Indonesia merupakan jenis perusahaan multinasional MNC, yaitu perusahaan internasional atau transnasional yang berkantor pusat di suatu negara tetapi kantor cabang di berbagai negara maju dan berkembang. 3. Saat ini saham sebesar 51,23% PT Freeport Indonesia dimiliki oleh Indonesia ketika dibeli oleh PT Inalum Persero baru-baru ini. Agak lucu sih, masa kita beli punya sendiri. Awal permasalahan yang terjadi. Ada sinyal kuat bahwa memang telah terjadi distorsi etika dan pelanggaran kemanusiaan yang hebat di Papua. Martabat manusia seharusnya dijunjung tinggi, peradaban, budayaan sampai mata rantai penghidupan jelas-jelas dilanggar. Ketika sistematika kehidupan yang sangat drastis tersebut sudah tidak bisa lagi ditahan, ledakan kemarahan komunitas itu terjadi. Hunchins, M.G. et al. 2007. Itu adalah fakta keteledoran pemerintah yang sangat berat karena selama ini bersikap underestimate kepada rakyat Papua. Gagasan mendapatkan kesejahteraan dengan intensifikasi industrialisasi nyata-nyata gagal. Ironisnya, Freeport sebagai representasi hegemoni peradaban industrialisasi modern yang terkenal dengan implementasi konsep menghargai heterogenitas dan diversitas Velasquez MG 2006. Rupa-rupanya hanya jargon belaka. 2 kali pekerja Freeport melakukan aksi mogok kerja Juli untuk menuntut hak normatifnya soal diskriminasi namun Duduta harus beradu otot. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Asensa. Yang ketiga, masalah-masalah yang ada di PT Freeport Indonesia. Yang pertama, mogoknya hampir seluruh pekerja PT Freeport Indonesia disebabkan perbedaan indeks standar gaji yang diterapkan oleh manajemen pada operasional Freeport di seluruh dunia. Pekerja Freeport di Indonesia diketahui mendapatkan gaji lebih rendah daripada pekerja Freeport di negara lain untuk level jabatan yang sama. Gaji sekarang per jam 1,5 US dollar sampai 3 US dollar. Padahal bandingan gaji di negara lain mencapai 15 US dollar sampai 35 US dollar per jam. Sejauh ini perundingannya masih menemui jalan buntu. Manajemen Freeport bersikeras menolak tuntutan pekerja, entah apa dasar pertimbangannya. Berdua, sebagai perusahaan per label MNC multinational company yang otomatis bekerja berkelas dunia, apabila umumnya korporasi berasal dari US, pekerja adalah bagian dari aset perusahaan. Menjaga hubungan baik dengan pekerja adalah suatu keharusan, sebab disitulah terjadi hubungan mutualisme satu dengan yang lain. Perusahaan membutuhkan dedikasi dan loyalitas agar produksi semakin baik,
Sementara pekerja membutuhkan komitmen. Yang ketiga, pemerintah dalam hal ini pantas malu, sebab hadirnya MNC di Indonesia terbukti tidak memberikan teladan untuk menghindari perselisihan soal normatif yang sangat mendasar. Kebijakan dengan memberikan diskresi luar biasa kepada PT FI, privilege berlebihan, ternyata sia-sia. Yang keempat, berkali-kali perjanjian kontrak karya dengan PT FI diperpanjang kendati bertentangan dengan UU nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan dan sudah diubah dengan UU nomor 4 tahun 2009 tentang minerba. Alasan yang dikemukakan hanya klasik untuk menambah kocek negara padahal tidak terbukti secara signifikan sumbangan PT FI benar-benar untuk negara. Kalimat yang lebih tepat sebetulnya sumbangan Freeport untuk negara Amerika bukan Indonesia. 5. Biaya CSR kepada sedikit rakyat Papua yang digempor-gemporkan itu pun tidak seberapa karena tidak mencapai 1% keuntungan bersih PT FI. Malah rakyat Papua membayar lebih mahal karena harus menanggung akibat berupa kerusakan alam serta punahnya habitat dan vegetasi Papua yang tidak ternilai itu. Biaya reklamasi tersebut tidak akan bisa ditanggung generasi Papua sampai 7 turunan. Selain bertentangan dengan PP 76 tahun 2008 tentang kewajiban rehabilitasi dan reklamasi hutan, telah terjadi bukti paradoksal sikap Freeport. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Fadli. Kasus PT Freeport Indonesia yang ditinjau dari berbagai teori etika bisnis. Satu, teori etika utilitarianisme berasal dari bahasa Latin utilitas yang berarti bermanfaat. Menurut teori ini, suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja satu dua orang melainkan masyarakat sebagai keseluruhan. Berdasarkan teori utilitarianisme, PT Freeport Indonesia dalam hal ini sangat bertentangan karena keuntungan yang didapat tidak digunakan untuk mesejahterakan masyarakat sekitar, melainkan untuk negara Amerika. 2. Teori hak dalam pemikiran moral dewasa ini barangkali teori ini adalah pendekatan yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku. Teori hak merupakan suatu aspek dari teori deontologi karena berkaitan dengan kewajiban. Hak dan kewajiban bagaikan dua sisi uang logam yang sama. Hak didasarkan atas martabat manusia dan martabat semua manusia itu sama. Karena itu, hak sangat cocok dengan suasana pemikiran demokratis. Pengembangan budaya PT Freeport Indonesia. Dalam bidang budaya, PT FI berkomitmen untuk melakukan promosi kebudayaan lokal agar ciri khas dan khazanah budaya suku asli tetap terpelihara seiring dengan pembangunan yang berlangsung. Promosi yang dilakukan ini meliputi promosi ke dalam dan promosi keluar. Promosi ke dalam diperlukan agar masyarakat lokal tetap memahami budayanya meskipun hidup dan tinggal dan bersinggungan dengan berbagai macam kebudayaan dari luar. Sedangkan promosi keluar bertujuan agar masyarakat luas dapat mengenal corak kebudayaan lokal dari Kabupaten Mimika. Bagaimana DPU dibentuk? Dukungan terhadap pengembangan di bidang agama menjadi penting karena kehidupan masyarakat Kabupaten Mimika disatukan oleh kaitan keagamaan. Kesimpulan. 1. Dapat disimpulkan bahwa PT Freeport Indonesia telah melanggar etika bisnis, di mana upah yang dibayar kepada para pekerja dianggap tidak layak dan juga telah melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang minerba.
Karena PT FI berizin penambangan tembaga namun mendapat bahan mineral lain seperti emas, perak, dan konon uranium. Selain bertentangan dengan PP 76 tahun 2008 tentang kewajiban rehabilitasi dan reklamasi hutan, telah terjadi bukti paradoksal sikap Freeport. 2. Sebaiknya pemerintah Indonesia, dalam hal ini Menteri SDM, melakukan renegosiasi ulang terhadap PT FI. Karena begitu banyak sumber daya alam yang ada di Papua, tetapi masyarakat Papua khususnya dan negara Indonesia tidak menikmati hasil dari kekayaan alam yang ada di Papua. Justru Amerika lah yang mendapat untung dari kekayaan alam yang ada di Papua. Atau kalau tidak dapat dinegosiasi ulang dan hak para pekerja tidak terpenuhi, lebih baik pemerintah menasionalisasi PT FI supaya masyarakat Papua khususnya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator, jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.